Batang jerami tiada berduri, pohon nangka berdaun jati. Izinkan kami perkenalkan diri, moga berkenan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat PPG, kami dari kelompok 2. Saya Cut Ainun Pudi. Saya Indri. Saya Fitri Arisna. Saya Margareta. Saya Fatihah. Kami akan membahas topik 1 pada ruang kolaborasi dengan tema Argumen Kritis Perjalanan Pendidikan Nasional. Berikut ini adalah pertanyaan pertama. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Nah, untuk pembahasan 1, yakni pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi, pada zaman praaksara sampai dengan masa kerajaan, pendidikan di Indonesia masih menggunakan metode pendidikan tradisional. Kemudian ada politik etis Belanda pada tahun 1901 sampai 1942. Ciri pendidikan Belanda di Indonesia itu yang pertama ada dualisme, konkordansi, sentralisasi, perencanaan pendidikan tidak sistematis, dan diskriminatif. Setelah masa Belanda, kemudian ada pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang merupakan bentuk gerakan 3A yang dibentuk pada tanggal 29 April 1942. Jepang juga menerapkan kebijakan baru yakni tak ada lagi bahasa Belanda dan berganti menjadi bahasa Indonesia dan merubah sebagian mata pelajaran dari bahasa Eropa. Selanjutnya, yakni pendidikan kaum pergerakan nasional Indonesia. Adapun organisasi yang disebut adalah Taman Siswa. Taman Siswa ini dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922. Metode pendidikannya dengan menggabungkan perspektif barat dan budaya nasional, tetapi tidak mengajarkan kurikulum pemerintahan Hindia Belanda karena mengusung nasionalisme Indonesia. Selanjutnya, organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini pada tahun 1908, tujuan organisasi ini untuk meningkatkan pendidikan dan penguatan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama pada kaum pemuda. Nah, dari penjelasan materi-materi yang telah dipaparkan tadi, berikut merupakan potret pendidikan masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu perjalanan pendidikan Indonesia sesudah kemerdekaan. Jadi, dimulai dari tahun 1945 sampai 1950, pendidikan Indonesia di antara tahun tersebut merupakan pendidikan masa perjuangan. Dengan ciri-ciri utama pada masa periode ini adalah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Ketika salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di beberapa daerah negara federal yang dikuasai atau dalam pengaruh Belanda, sedangkan yang di pihak lainnya langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada masa Orde Lama,
yaitu dari tahun 1950 sampai 1966. Pada masa itu menggunakan kurikulum yang pertama adalah Rencana Pelajaran 1947, kemudian Rencana Pelajaran Terurai 1952, kemudian Rencana Pendidikan 1964. Dilanjutkan dengan masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1968 sampai 1998. Pada masa itu menggunakan kurikulum yang pertama adalah kurikulum 1968, yang kedua kurikulum 1975, yang ketiga kurikulum 1984, yang keempat kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian, masa reformasi sampai sekarang. Pada tahun 2004, pemerintah merancang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dengan menggunakan kurikulum 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, kurikulum 2013 atau K13, dan kurikulum Merdeka Belajar. Pertanyaan pertama, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Nah, sebelumnya, apa itu membelenggu? Membelenggu yang dikaitkan dengan pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang menyebabkan anak didik merasa tidak bebas beraktivitas, sehingga anak didik tidak mandiri dan bebas berkreasi. Isu kritis yang terjadi di masyarakat saat ini bahwa pendidikan Indonesia kaku dan mematikan kreativitas siswa, di mana proses pembelajarannya masih terkontaminasi dengan pola lama yang masih menganggap siswa sebagai objek. Belum terciptanya pola dialogis dalam pembelajaran. Pola lama yang tergambar dari Orde Lama, yaitu siswa berperan sebagai objek karena guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan. Jadi, pada kurikulum Merdeka Belajar yang sedang diimplementasikan di seluruh sekolah saat ini, diupayakan melepas belenggu belajar dalam pendidikan Indonesia, baik guru maupun peserta didik. Adapun keunggulan dalam implementasi kurikulum Merdeka diantaranya yaitu, yang pertama, di dalam kurikulum Merdeka mengajar terdapat inovasi pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar peserta didik. Di dalam kurikulum ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam melihat dan memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik dan mendorong kreativitas guru. Kedua, mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif, kreatif, kritis, inovatif, komunikatif, dan mandiri dalam belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran yang disederhanakan sehingga lebih fokus pada konsep-konsep penting dan relevan. Yang keempat, memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Dari beberapa keunggulan yang telah saya paparkan tadi, jelas terlihat ya, pada implementasi kurikulum Merdeka Mengajar ini membebaskan belenggu yang ada pada pendidikan Indonesia. Praktik pendidikan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada perkembangan zaman yang ada, serta tumbuh kembang peserta didik. Namun, bukan tidak mungkin siswa akan sepenuhnya terlepas dari belenggu yang selama ini menyelimuti pendidikan kita. Adapun praktik pendidikan yang saat ini masih membelenggu peserta didik diantaranya yaitu, yang pertama, di beberapa sekolah proses pembelajarannya masih berpusat pada guru. Cara mengajar guru yang masih hanya menerangkan dan peserta didik yang mendengarkan. Dalam pembelajaran, guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat. Guru hanya fokus pada penyelesaian materi, bukan memperdalam materi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan kurikulum yang terus berubah pada pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan saat ini tidak merata karena pemerintah tidak melihat sekolah-sekolah yang belum mampu melaksanakan kurikulum tersebut sehingga pendidikan saat ini belum merdeka. Yang ketiga, minimnya jumlah guru profesional yang tersedia sehingga banyak guru yang merangkap mata pelajaran lain. Ditambah lagi, banyak guru yang belum cakap dengan keterampilan digital, sehingga sebagian besar pengajaran masih bersifat teacher contribute. Yang keempat, saat ini di beberapa daerah yang sarana dan prasarana sekolahnya masih dirasa kurang memadai.
seperti fasilitas belajar yang kurang lengkap serta sumber belajar yang masih seadanya. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Padahal, dalam konsep merdeka belajar, peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasikan kreativitas mereka dalam belajar. Jadi, kesimpulannya adalah jika peraturan itu menuju ke hal-hal positif dan yang menerimanya juga menerima dengan ikhlas, maka pendidikan yang didapatkan itu mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, jika orang yang menerimanya itu merasa tertekan dan menganggap itu negatif bagi dirinya, maka itulah yang dimaksud dengan membelenggu. Pertanyaan selanjutnya yakni, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Menurut kelompok kami, tentunya ada. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, hal penting yang harus diperhatikan ialah strategi yang dapat digunakan untuk melepaskan belenggu tersebut, yakni pendidikan yang humanis. Dalam hal ini berbasis tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan Sukirman, proses humanisasi ini adalah proses pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari belenggu struktur sosial, hegemoni kekuasaan, cara pikir yang salah, doktrin tertentu, dan sebagainya. Maka, model pendidikan yang tepat untuk mengatasi belenggu memerdekakan peserta didik ini, yakni kurikulum merdeka belajar. Kurikulum merdeka menggunakan prinsip yang ada pada pembelajaran paradigma baru di mana guru diberikan kebebasan dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Serta peserta didik tidak dipaksa untuk menguasai semua materi, karena tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Akan tetapi, proses pembelajaran yang dilakukan tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila yang berperan sebagai penuntun arah dan menjadi panduan dalam menentukan kebijakan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila yakni pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut akan kami sajikan beberapa jurnal yang menguatkan bahwa kurikulum merdeka merupakan model pendidikan yang dapat mengatasi belenggu memerdekakan peserta didik. Yang pertama, mengutip dari jurnal Basic Edu tahun 2022, ditulis oleh Ino Sumarsi dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Dari hasil penelaahan dalam penelitian ini, ditemukan adanya kurikulum merdeka yang menjadi acuan di sekolah penggerak, yang menghasilkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan rasa kebinekaan. Kepala sekolah penggerak mendorong berbagai macam program partisipatif, unik, dan banyak inovasi. Juga memupuk kerjasama dengan guru-guru yang mendukung pimpinannya berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah penggerak. Selanjutnya, mengutip dari Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan tahun 2022 ditulis oleh Yose Indarta dan kawan-kawan berjudul Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad ke-21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. Dapat disimpulkan, kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu kebijakan baru Kemendikbudristek RI yang ditujukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang inovatif dan mengikuti kebutuhan siswa atau student center. Era Society 5.0 berlangsung pada abad 21 yang mana merupakan kejayaan dunia digital. Model pembelajaran abad 21 juga menuntut siswa untuk mencapai keterampilan 4C, yaitu Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity. Berikutnya, mengutip jurnal Sanskara Pendidikan dan Pengajaran tahun 2023 ditulis oleh Mulik Kolilah dan kawan-kawan yang berjudul Pengembangan Kurikulum Merdeka dalam Satuan Pendidikan serta Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad 21. Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kesinambungan antara kurikulum KKNI dan kurikulum merdeka, serta terdapat kesamaan dan kecocokan sesuai dengan prinsip pada teknologi pendidikan. Sehingga pada implementasi kurikulum merdeka,
Semua ini pada dasarnya adalah berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta didik beserta segala sistem pendukung yang mengarah demi terwujudnya lulusan yang berkualitas. Apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan kemerdekaan peserta didik? Dengan menawarkan model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan kemerdekaan peserta didik dengan menerapkan berbagai model. STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. STEAM adalah model pembelajaran terintegrasi sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika sebagai wadah untuk mengembangkan aktivitas penyelidikan siswa, kemampuan komunikasi, dan pemikiran yang kritis dalam pembelajaran. Environmental Learning. Model pembelajaran Environmental Learning merupakan model pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Bisa teroptimalkan manfaatnya dalam proses belajar mengajar untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar siswa di kampus. Lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sumber belajar siswa dan sekaligus sebagai sarana maupun prasarana. Lingkungan yang berada di sekitar adalah dari sarana pembelajaran yang bisa teroptimalkan dalam pencapaiannya. Proses belajar mengajar dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. PJBL, Project Basis Learning, adalah model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri, berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan, dan peserta didik belajar secara mandiri serta hasil dari pembelajaran ini adalah produk. PBL, pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning, merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memperdayakan masalah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga video kami bermanfaat bagi para penonton. Apabila ada kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Pendidikan Indonesia, salam PPG Prajabatan 2024.